Dulu saya kan beasiswa bidik misi Oke. atau yang tergolong yang ekonomi sederhana lah. Mhm. Nah, dulu uangnya udah mau habis tuh Mhm. dan beasiswa belum cair waktu itu. Oh, Jadi oke. saya ingat banget masih 100.000 di ATM dan untuk 2 minggu lagi. Terus dari uang beasiswa Mhm. saya beli vakum, Oh. saya beli ini, nah itu habis tuh jadinya pakai uang beasiswa habis ya. Wow. Terus coba waktu itu tuh nyari pendanaan hibah dari pemerintah ataupun dari kementerian-kementerian. Nah, waktu itu saya ngajuin proposal ke kompetisi-kompetisi bisnis mahasiswa lah. Oh, I Dapatlah see. pendanaan hibah dari pemerintah. Halo sahabat YPP, senang sekali saya Wanda Dwi Utari dapat kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pudi Awal Peduli Kasih. Nah, kalau boleh aku cerita sedikit kenapa sih namanya harus YPP Corner? Karena diharapkan nih di YPP Corner di pojokan kita bisa lebih akrab lagi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari mitranya YPP. Nah, kalau kita akan membahas siapakah sosok inspiratif kita kali ini, sebelum itu aku pengen ngingetin Sobat YPP untuk jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di lonceng ditandai ya supaya nggak ketinggalan update dari YPP Corner. Nah, langsung aja aku spill kira-kira siapakah sosok inspiratif kita kali ini, seperti apa? Ini dia. Bermula dari pengalaman pribadi pendirinya yang kesulitan biaya saat kuliah di IPB, Cleanseat menjadi model bisnis jasa kebersihan rumah dan kantor berbasis sosio-teknopreneur. Memiliki misi memberdayakan remaja atau pemuda putus sekolah atau kuliah, Cleanseat saat ini telah memiliki cabang di Jabodetabek. Kemitraan Cleanseat dengan YPP terjalin melalui kerjasama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia atau YBMI melalui program bersih-bersih rumah ibadah dan sekolah. Itu dia sedikit tentang sosok inspiratif kita kali ini. Masih muda, bujang. Ya jomblo-jomblo nih kayak langsung melirik, bujang nih gitu. Pokoknya ini keren banget. Langsung aja kita sapa, sudah ada di sini Dihkon Nadamis. Yeay! Halo Kak. Fansnya banyak di sana. Ada yang Dihkon. Apa kabar Dihkon? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Kita itu sebenarnya pernah ketemu di tahun Betul. 2019. Dihkon usia sekarang? 25. 25, masih muda, seumuran sama aku. Aku 24, dia 25. Oke. Nggak usah bahas umur karena ya udahlah kita masuk pantaran. Tapi kerennya Dihkon adalah dia masih muda, punya bisnis juga yang berbasis sosio-teknopreneur. Kita akan membahas banyak soal bisnisnya Dihkon yang lagi dijalani saat ini. Tapi sebelumnya aku pengen ngucapin makasih banget Dihkon udah sama-sama, Kak. di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan di YPP Corner supaya kita ngobrol lebih banyak lagi untuk Sobat YPP supaya lebih menginspirasi lagi gitu ya. Oke, boleh diceritain nggak sih Dihkon? Ini kan bisnisnya adalah bersih-bersih ya. Iya. Iya, bisa dibilang bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Boleh diceritain nggak sih dulu tuh gimana sih ngerintisnya bisnis bersih-bersih tapi masih sambil kuliah? Iya. Kalau aku dengar dari tim aku nih, katanya dulu tuh awalnya bersihin rumah dosen. Iya, betul. Wow, boleh diceritain nggak? Nah, mungkin sama sih dulu ceritanya waktu pas jadi mahasiswa di IPB ya. Dulu saya kan beasiswa bidik misi Oke. atau yang tergolong yang ekonomi sederhana lah. Mhm. Nah, dulu uangnya udah mau habis tuh dan beasiswa belum cair waktu itu. Oh, oke. Jadi saya ingat banget masih 100.000 di ATM dan untuk 2 minggu lagi. Saldonya tinggal Iya. 100.000 dan masih berjalan 2 minggu Berjalan lagi, kehidupan. 2 minggu kehidupan. Itu kan langsung, oh iya gimana ya untuk dapetin uang cepet yang ketika ngelakuin langsung dapet uang gitu. Bukan nyuri, bukan apa gitu ya, jangan. Waktu itu setelah saya mikir, akhirnya oh iya kenapa saya nggak bersihin di rumah dosen saya aja. Itu masih Dihkon sendiri? Masih sendiri. Oke. Jadi waktu itu setelah saya tinggal 100.000, gimana ya caranya biar cepet ya? Karena waktu itu dosen pernah cerita bahwa Sabtu Minggu itu pengen libur. Oh, Nggak pengen oke. bersihin rumah ataupun ngurus rumah lah. Karena waktu itu juga dosen cerita ART-nya pulang Oh, kampung. setiap Sabtu Minggu itu. Ya, Oke. gitu. Makanya dari situ
yaudah deh saya ketemu dosen saya udah bikin poster, saya tawarin, Bu mau nggak rumahnya saya bersihin. Uang saya tinggal 100.000, Bu. Gitu. Wow. Ya udah akhirnya waktu itu ya boleh deh kon datang aja ke rumah tuh. Nah dari situ alhamdulillah dapat uang, makan, jajan dan lain sebagainya lah. Saya bawa pulang semua sama dikenalin ke dosen-dosen yang lainnya. Nah dari situlah kepikiran kenapa nggak dijadiin bisnis aja ya. Nah kayak gitu sih dari situ. Oh dari situ insight-nya adalah ketika memang peluang itu peluang itu dapat karena kepepet dan juga memang ada kesempatan Iya, ada kan kesempatan. ketika memang Sabtu Minggu dosen itu butuh orang untuk membersihkan rumahnya dan akhirnya dari situlah tercetus bisnis ini. Nah tapi kan apalagi Dikon adalah mahasiswa IPB pasti kan intelektual, Betul. anak beasiswa juga ya Betul. kan. Maksudnya kenapa sih kok harus untuk bersih-bersih itu sendiri? Karena kan mungkin banyak anak muda apalagi ya, kayak gengsi gitu ya, kayak di kerjanya apa bersih-bersih kayak aduh gengsi banget gitu. Sementara kan kamu punya intelektual yang cukup bagus pastinya, kenapa nggak ya ngajar gitu mungkin, kenapa akhirnya membuang gengsi itu semua? Dulu sebenarnya saya juga ngajar, jadi asisten dosen lah, ngajar juga. Tapi kan kalau asisten dosen bayarannya air beda bulan, ya? Nggak bisa langsung ya dulu ya. Terus sama saya lihat teman-teman saya itu hampir sama kayak saya. Nggak semua mahasiswa bisa ngajar, nggak semua mahasiswa bisa ada skill lain lah, fotografer. Ada yang memang benar-benar ya udah bersih-bersih kan bisa semua ya, semua orang bisa. Betul. Dan itu mau perempuan mau laki-laki juga bisa. Nah waktu itu ya udah gengsi. Ya kalau kepepet kan gengsi hilang semua ya. Benar. Nah, waktu itu akhirnya ya udah nggak apa-apa. Saya bersih-bersih. Ya banyak sih omongan kan banyak lah. Betul. Karena saya yang membangun jasa kebersihan satu-satunya di IPB lah waktu itu. Ya, anak muda siapa sih yang mau buat jasa itu? Kayak gitu sih. Karena niat saya aja ingin membantu teman-teman yang seperti saya juga. Wow, nah akhirnya karena kepepet hilang sudah gengsinya, malah justru jadi tumbuh banget kan si bisnis ini ya. Nah kalau misalnya boleh diceritain akhirnya Dikon mendapatkan sedikit uang cepat begitu ya dari jasa bersih-bersih tadi dan akhirnya membuat Clean Sheet ini, modalnya seperti apa Dikon? Dulu kan ya dari 100.000 itu ke dosen nambah jadi 300. Nah itu saya gunain, saya simpan lagi. Terus dari uang beasiswa, saya beli vakum, saya beli ini, nah itu habis tuh, jadinya pakai uang beasiswa habis. Ya. Terus coba waktu itu tuh nyari pendanaan-pendanaan, hibah dari pemerintah ataupun dari kementerian-kementerian. Nah waktu itu saya ngajuin proposal ke kompetisi-kompetisi bisnis mahasiswa lah. Dapatlah pendanaan-pendanaan hibah dari pemerintah. Nah, itu yang saya gunakan untuk beli alat, beli bahan, dan macam segala yang lainnya lah. Oke, kalau misalnya mungkin anak-anak muda ketika dapat uang biasanya untuk jajan ya kan, ya untuk ojol-ojol lah, jajan ojol atau kadang-kadang untuk healing anak-anak muda. Tapi Dikon adalah belinya vakum, diputerin lagi duitnya, itu justru yang bagus. Nah, terus aku pengen tanya lagi. Yang tadi kan Dikon udah bilang ya mungkin semua orang bisa bersih-bersih itu kan ya. Ya mau laki-laki mau perempuan paling levelnya aja, ada yang bersih banget, ada yang biasa aja gitu ya. Yang penting gengsinya dihilangin aja dulu. Tapi kalau backgroundnya Dikon sendiri nih, pernah menjadi cleaning service sebelumnya atau mungkin emang senang aja di rumah dulu waktu masih sebelum kuliah bersih-bersih gitu? Belum sih, saya nggak ada background di cleaning service, sama sekali nggak ada. Nggak ada backgroundnya? Ya, waktu itu otodidak aja, belajar di YouTube. Cari-cari referensi di mana, terus saya tanya orang yang memang ya cleaning service lain saya juga pernah datengin. Gimana sih bersihin yang ini ataupun apa. Jadi dari situ saya mulai tuh belajar sampai akhirnya ketemu yang profesional untuk ngajarin saya maupun teman-teman yang lainnya. Jadi awalnya memang otodidak semuanya. Otodidak semua, anak-anak muda di Clean Sheet itu otodidak semua. Tapi lama-kelamaan kan udah ada uang, nah itu kita bayar untuk yang profesional. Oke, artinya jadi lebih serius ya, jadi ada ilmunya gitu ya, kalau dulu otodidak dan sekarang akhirnya berkembang jadi ilmu. Nah, aku pengen tanya soal, ini kan Clean Sheet ini, Dikon itu mengajak teman-teman mahasiswa juga yang mungkin sepengalaman sama Dikon. Nah ini gimana sih caranya meyakinkan mereka, supaya tadi membuang gengsinya itu, akhirnya itu malah jadi sesuatu hal yang positif dan juga mendapatkan income yang lumayan banget gitu kan. Ini gimana caranya Dikon mengajak teman-teman? Dulu itu agak sulit ya, apalagi sebelum Clean Sheet tahu lah, dikenal maupun masuk ke media nasional dan sebagainya. Dulu itu susah banget. Waktu dari dosen ke dosen itu pun
dosen kan mintanya pasti yang perempuan kon ya. Nah itu kan lebih sulit lagi untuk nyari yang perempuan mahasiswa, itu sulit. Betul. Nah waktu itu ada pernah saya yang saya cari yang memang yang kepepet. Nah yang kepepet ini paling dia nggak ada pilihan untuk bergabung. Ya udah gabung dan ternyata dia merasakan manfaatnya sendiri. Dapat uangnya cepet, terus dikenalin ke dosen yang lainnya. Saya kayak ngeprank yang perempuan untuk ayo jalan ke time zone kayak gitu. Tapi ternyata kan saya ajak bersih-bersih dulu. Karena kan nggak ada yang mau dong kalau saya bilang ayo bersih-bersih kan nggak ada yang mau. Tapi kalau saya ajak ke time zone dulu yuk. Nah habis itu tapi bersih-bersih dulu ya. Habis itu saya ajak ke time zone. Sampai segitunya waktu itu. Saking sulitnya. Saking sulitnya untuk mencari orang. Ya. Karena kalau misalnya Dikon sendiri gempor juga ya. Betul. Dikon ketika udah mulai banyak dosen-dosen ataupun sekarang udah banyak customer gitu kan agak gempor juga ya. Gempor. Nah kalau misalnya tadi sudah katakan Dikon bahwa memang agak sulit untuk mencari teman-teman yang ingin bergabung ke Clean Sheet. Seberapa banyak sih yang kepepet kondisinya sama kayak Dikon saat itu? Apa lebih banyak yang berkecukupan sebenarnya? Dulu banyak kayak gitu, karena kan dulu waktu bidik misi yang sama seperti saya kan banyak. Setelah makanya saya dulu ajaknya yang saya kenal aja. Temen sekampung, sepekalongan, terus juga temen sekelas itu yang saya ajak. Kalau yang luar saya tawarin pasti nggak mau sih kayak gitu. Nah dari dulu sebanyak bahkan ya ribuan nggak salah, tapi ya itu yang maunya itu yang agak susah. Makanya kadang saya udah lebihnya buat kamu deh gitu, jadi bisa hanya ngebersihin 3 jam dia bisa dapat 200.000 300.000 kan lumayan buat mahasiswa dulu awal-awal banget kayak gitu. Awal-awal banget artinya boleh diceritain nggak dulu tuh ketika ngerintis Clean Sheet, Clean Sheet-nya ada berapa orang dan sekarang sudah berapa orang? Dulu hanya ya saya, terus nambah 2 orang kayak gitu, terus nambah lagi ada yang perempuan. Nah sekarang kita udah berdayakan 200-an lebih lah, gitu. Jadi udah dari yang mahasiswa, dari anak-anak putus sekolah, terus dulu ada ibu-ibu gitu ada juga. Tapi karena mungkin dari saya juga belum kuat lah untuk ini ibu-ibu sama anak-anak, lebih aware-nya ke anak-anak muda. Makanya kita fokusin ke anak-anak muda. Yang anak-anak muda yang memang ingin gigih gitu ya, berusaha gitu. Mungkin akhirnya sekarang Clean Sheet semakin besar, mungkin banyak yang tadi seperti ibu-ibu tadi untuk daftar pengen dong kerja gitu ya. Artinya dari cuma 2-3 orang sekarang tumbuh menjadi 200 orang dan insya Allah akan jauh lebih besar lagi jumlahnya, luar biasa. Dan bahkan sekarang akhirnya bekerja sama dengan YPP. Wow, suatu media besar loh, dari cuma mahasiswa yang kepepet, terus tiba-tiba sekarang sudah bekerja sama dengan media besar di Indonesia. Nah ini ceritain akhirnya gimana kamu bisa join sama YPP? Nah dulu itu kita kan ada program biasa, dari awal kita diriin Clean Sheet itu, saya ada program bersih-bersih masjid gratis, bersih-bersih tempat ibadah gratis. Dulu pakai dana kita pribadi. Wow. Gitu. Setelah kita udah hampir 500-an lebih kayaknya untuk tempat ibadah yang bisa kita bersihin. Sudah dibersihkan 500 tempat ibadah? Ya, dari YPP, dari program-program sebelumnya, kita juga disponsori beberapa perusahaan juga. Nah, kita kan ada sebelumnya ada program pembersihan 300 masjid di 40 wilayah di Indonesia. Wow, Nah, se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Makanya kita jejaring untuk yang mahasiswa-mahasiswa di setiap universitas di Indonesia. Nah setelah itu tiba-tiba waktu itu dikenalin tuh, dihubungi sama YBMI, Yayasan Bahtera Maju Indonesia. Nah untuk di waktu itu ada 20 titik pembersihan di Asomat, Masjid Asomat yang di Cikupa. Nah ternyata partneran juga sama YPP. Nah dari situlah kita kenal tuh, kita tahu, saling kerjasama. Sekarang udah ke season yang ketiga, udah 100-an lebih yang kita bersihkan. Tempat ibadah dan sekolah gratis. Tempat ibadah dan sekolah di seluruh Indonesia? Kalau sekarang Jabodetabek. Oh, Jabodetabek dulu. Untuk rencana tahun depannya? Nah, rencana di Jawa nanti. Wow. Terus di Palembang juga. Wow. Ini macam-macam akan ke titik-titik yang lainnya. Nah, itu untuk SDM-nya artinya merekrut yang di wilayah sana ya? Iya. Bukan dari pusat dikirim ke sana? Ada yang dari pusat kita kirim, tapi beberapa aja untuk yang menjadi leader-leadernya maupun yang memang bisa ngajarin anak-anak yang lain lah. Oh, wow. Tepuk tangan yang meriah
Untuk Dikon 500 penonton yang ada di sini, tepuk tangan. Oke, Dikon kalau misalnya diminum dulu boleh loh kalau misalnya haus. Ada ini nggak sih jus? Aku nggak ada. Ini akunya yang mau bercanda. Oke, Dikon ini kan Clean Sheet sendiri adalah basisnya sosio-technopreneur. Sebenarnya apa sih yang membedakan jasanya Clean Sheet dibandingkan dengan jasa-jasa yang lainnya itu seperti apa sih? Kalau di Clean Sheet itu memang bisnis sosial ya, yang memang kita tujuannya untuk misi sosial untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Nah ini kita topang dengan cleaning service ini. Jadi anak yang kerja di kita, baik mahasiswa maupun anak putus sekolah, harapannya mereka bisa sambil bekerja, bisa kita sekolahin maupun beasiswain. Jadi mereka bisa bekerja, dapat uang, sekaligus pendidikannya bisa lanjut. Ujungnya kan sebenarnya di pengentasan kemiskinannya. Kalau mereka udah lulus kuliah, udah lulus pendidikan yang lebih baik, mereka kan hidup ke jenjang yang lebih baik lagi, karena pola pikirnya pasti akan berubah. Nah dari situlah kita bedanya ya di tujuannya. Kita bukan hanya soal bisnis uang aja, bukan. Tapi kita juga membantu sesama. Makanya tagline-nya cleaning for helping people. Bersih-bersih untuk membantu orang lain. Kayak gitu sih. Emang dasarnya juga niatnya adalah sudah niat awalnya. Ya. Jadi Allah juga udah tahu ini anak tuh lumayan ibadah, jadi alhamdulillah sekarang jadi tumbuh besar begitu ya. Nah kalau misalnya tadi Dikon kan bilang emang mencari orang-orang adalah yang anak-anak muda yang putus sekolah ataupun memang di ekonominya kurang lancar seperti itu ya. Nah tapi bagaimana caranya Dikon menseleksi dari segi kemampuan mereka ya? Mungkin mereka dari segi tidak sekolah, mungkin itunya ya masuk seleksi itu, tapi kan ini kan kembali lagi adalah jasa ya. Nah itu apalagi kalau misalnya mungkin ada customer yang ini gimana sih nggak bersih gitu. Nah itu gimana tuh cara meseleksi teman-teman untuk masuk di Clean Sheet? Nah di kita macam-macam sih seleksinya. Memang kita benar-benar seleksi ketat juga dari berkas, dari wawancara, psikotes, sampai nanti. Wow, ada psikotesnya loh. Ada. Ada TPA. Tumpul ada nggak tumpul? Ada. Jadi dari situ terus ada prakteknya sama ada on the job training lah. Mereka terjun ke untuk senior. Nah kita bisa ambil dari mana aja, dari online. Tapi kebanyakan memang kita kerjasama, misal ke pesantren, yayasan, RT, RW atau desa. Mereka kan yang tahu, oh ini ada anak-anak putus sekolah yang memang mau lanjut pendidikan. Kita nyarinya yang memang mindsetnya untuk maju, mau lanjut pendidikan. Nah dari situlah pasti akan beda tuh kemauan maupun perjuangannya. Kita tetap seleksi kejujurannya, integritas dan sebagainya, dengan ditopang dengan teknologi juga untuk bisa pengawasan lebih mudah lagi. Wow. Nah, tadi juga Dikon kan cerita basicnya nggak ada sebenarnya untuk bersih-bersih. Kalau kuliah jurusannya? Ekonomi. Bahkan untuk manajemennya sendiri pun belajar nggak sih sebenarnya? Enggak juga. Nah, itu dari mana akhirnya kamu bisa belajar manajemen bisnisnya kan? Itu kan harus di-manage ya, apalagi sekarang udah 200 orang lebih. Nah, itu belajar apa? YouTube juga? Awal-awal emang YouTube, waktu 1 orang, 2 orang, sampai 10 orang. Tapi lama-kelamaan, tuh makin pusing ya. Tadinya kan hanya di Bogor aja, setelah itu di Jabodetabek, pengawasannya harus gimana, komplain satu, komplain yang lainnya. Nah, jadinya saya belajar mulai datang ke mentor-mentor yang tahu bisnis. Karena kan saya sebelum lulus kuliah udah diriin ini ya, berarti saya kan belum pernah kerja gitu. Makanya saya harus gimana cara untuk bisa membangun bisnis ini dengan ya pelan-pelan, nggak masalah. Yang penting saya sambil belajar ke mentor-mentor yang ahli di bidang bisnis. Saya juga belajar ke ahli yang bidang cleaning service, saya belajar ke startup yang lain juga belajar. Sampai akhirnya ya saya manggil konsultan juga untuk bisa masuk ke Clean Sheet untuk membantu kita. Akhirnya pakai konsultan ya, berarti udah cuannya lumayan. Nah, tapi ya itu tadi ya, dari kepepet itu akhirnya Dikon banyak belajar, dan aku salutnya adalah mungkin banyak mahasiswa di luar sana yang ketika lulus pengennya kerjanya di mana ya, tapi Dikon ini adalah job creator yang justru dia menciptakan lapangan kerja itu yang sulit sebenarnya ya, karena di Indonesia sendiri kan hanya beberapa persen pembisnis kan. Nah, makanya aku salut sama anak-anak muda yang lulus itu justru pengen aku bikin kerjaan apa ya, bukan mau kerja di mana ya. Semoga nanti banyak mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang seperti Dikon. Oke, tepuk tangan lagi 500 penonton ada sini. Oke, Dikon sebenarnya saat kuliah itu ya,
emang dasarnya emang Dikon tuh pengen jadi entrepreneur atau emang dasarnya kepepet? Ada nggak sih, kebayang nggak sih tiba-tiba Clean Sheet jadi sebesar ini gitu? Nggak ada sih. Memang waktu SMA maupun kuliah memang mau jadi entrepreneur. Makanya saya udah usaha dari semester 1 tuh. Oh wow, cool. Dari jualan batik, Wow. batik Pekalongan kan terkenal. Bis batik, terus gagal, ganti lagi ke makanan minuman. Makanan minuman kok kayaknya bukan passion saya di situ ya. Oh, gagal lagi, ganti lagi konveksi. Terus ganti lagi ke Jack Tour, dulu itu ada namanya Jack Tour. Jasa jalan-jalan untuk menemani mahasiswa galau atau stres. Itu bagus loh, kayak buat next business bagus deh. Sekarang aja sewa pacar untuk event-event ada kan, Iya. bagus deh ini. Makanya dulu kadang ngubungin saya untuk jalan kemana gitu. Ya saya paket semua, saya buatin paket untuk wisata kemana, saya nemenin. Oh, Dia wow. curhat, dia ini ya udah. Itu saya, jalan berapa lama? 6 bulanan lah. Lumayan loh. Lumayan, dan saya memang suka jalan-jalan. Oke. Makanya kan wah, seneng nih, ternyata saya memang suka di jasa. Makanya saya cari lagi, selanjutnya adalah, nah ketemulah Clean Sheet Oh gitu. di jasa, pas itu. Dari situ ya udah saya pertahanin karena why-nya lebih kuat. Kalau sebelum-sebelumnya kan ya udah ketenggor sedikit ataupun ada masalah dikit udah nyerah. Tapi kalau di Clean Sheet karena niat awalnya memang untuk membantu yang lain, jadi lebih kuat sih Kak. Oh wow, memang kalau misalnya kita menemukan suatu kesuksesan pasti ada kegagalan-kegagalan di Iya, belakangnya betul. ya. Mungkin orang juga ngeliatnya kayak enak ya Dikon sekarang udah besar ya. Ini kan udah besarnya aja, nggak tahu kan jungkir baliknya Iya, di balik itu seperti apa. Nah, oke, artinya sudah berjalan berapa tahun Clean Sheet? 3 tahun berarti. 3 tahun ya. Wow, itu cukup cepat juga loh, udah bisa di seluruh Indonesia dan akan terus berkembang insya Allah ya. Nah, artinya targetnya Dikon sendiri sudah merasa tercapai nggak sih, atau sebenarnya pengen ada pencapaian-pencapaian lainnya? Masih terus kita coba kejar sih, terutama kan karena bisnis ini kan bisa kayak padat karya ya. Betul. Makanya di kita itu order sama dengan donasi. Oh, oke. Iya. Orang yang makin banyak order sama kita ataupun ikut berkontribusi bersama kita, berarti ikut membantu merekrut anak-anak yang bisa kita rekrut untuk bekerja sekaligus melanjutkan pendidikan. Wow. Itu makanya kita terus, kadang ada orang yang mesen jasa kita untuk bantu anak ini aja, rumahnya udah bersih, Oh. ada untuk bantu ini aja. Oh, Karena iya, dulu iya, saya iya. prinsipnya kalau nggak ada uang, ya udah saya kerja, bukan minta gitu. Makanya dengan setelah kerja, nah baru nih ini kon ya tipnya ya. Nah kadang dikasih lebih tuh kayak gitu. Oke. Jadi harapannya ya bisa di seluruh Indonesia, terus bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak muda yang membutuhkan untuk bisa lanjut ke pendidikan lebih tinggi lagi. Wow, nah itulah yang membedakan Clean Sheet dibandingkan dengan jasa-jasa kebersihan lainnya, Ya, begitu. Karena kan betul. sekarang lagi cukup menjamur ya. Lagi menjamur. Menjamur banget, kompetitornya pasti banyak banget ya. kan. Aku juga kadang-kadang kalau mau pakai jasa juga bingung. Wah ini banyak banget. Kalau dulu mungkin masih Jakarta aja, Ya. tapi kan kalau kayaknya Bogor masih sedikit ya waktu itu ya. Sekarang udah mulai menjamur di Jabodetabek kemanapun sekarang pokoknya semua udah ada jasa kebersihan. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kalau sekarang orang tua pasti bangga lah dengan Dikon sekarang ini sudah bisa membesarkan perusahaan sendiri dan juga merekrut banyak orang yang membutuhkan begitu ya. Tapi dulu ketika awal-awal Dikon merintis ini pasti ada komentar kayak ngapain sih kamu? Mana bersih-bersih ya kan, ibaratnya bersih-bersih itu pasti ada stigma sedikit negatifnya, betul kan? Nah itu gimana komentar orang tua saat dulu ya? Kalau sekarang pasti alhamdulillah anak papa, anak mama bangga sama kamu nah gitu. Kalau dulu tuh gimana Dikon? Kalau dulu orang tua nggak tahu. Oh iya, diam-diam. Wow. Saya nggak pernah bilang kalau saya ngerintis bisnis ataupun usaha yang batik. Yang tadi itu usaha-usaha orang Itu tua orang nggak tua nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Karena kan takutnya khawatir. Orang tua pesennya cuma 1, ranking 1. Kan nggak ada di kuliah ranking 1 ya. IPK bagus, kuliah lancar. Makanya waktu itu saya lanjutin S2 biar aman lah orang tua. Nggak ada pikiran apa-apa gitu. Karena kan masih ngerintis, kalau saya bilang pasti udah ngapain kayak gitu, bisnis udah belajar aja yang bener kayak gitu, IPK bagus nanti langsung kerja gitu. Nah iya biasanya kan, kayak gitu. begitu. Nah setelah masuk, saya baru bilang itu setelah masuk media nasional, itu baru saya bilang ya beliau nonton sendiri, ya nangis tuh. Baru tuh Ya waktu itu baru ya udah boleh deh, waktu itu ya udah saya dukung kayak gitu. Sebelumnya
saya yakin nggak bakalan didukung. Karena dimanapun orang tua pasti nggak pengen anaknya susah kan betul. gitu. Orang tua pengennya yang jalan yang aman-aman aja lah, kuliah, lulus, IPK bagus, kerja di perusahaan besar, gaji gede, padahal kan gitu. Tapi susah-susahnya anak kan pasti orang tua nggak ada yang mau Nggak lah. ada yang mau. Wah, itu dia kisah inspiratif kita. Dengarkan cerita tentang Dihkon. Kalau misalnya kita mau kulik-kulik lagi kan durasinya habis Dihkon. Nanti aja kita ngobrol lagi ya kalau misalnya ada kesempatan lagi. Ini dari sekian menit aja aku sudah mendapatkan banyak insight bahwa memang sangat luar biasa anak muda. Jangan gengsi pokoknya ya. Betul. Emang kadang-kadang insight itu bisa ditemukan di mana aja. Kepepet itu bahkan bisa menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Pokoknya intinya anak muda jangan gengsi. Dan kalau bisa memang kita sebagai anak muda menjadi job creator ya. Kalau misalnya mau kerja ya pilihan sih sebenarnya balik lagi. Tapi yang penting konsisten. Pokoknya semoga sukses terus buat Dihkon. Terakhir nih, pesan untuk anak-anak muda di luar sana supaya ada Dihkon selanjutnya. Boleh Dihkon? Apa ya, untuk anak-anak muda Indonesia, kalau pesan saya sih tetap semangat walaupun kita punya banyak keterbatasan, asalkan kita ada kemauan, niat yang baik dan tulus, nanti akan dipermudah kok oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan jangan lupa minta doa orang tua. Saya biasanya bilangnya doain aja Bu gitu, atau Pak gitu, nggak bilang doain bisnis lah ataupun apa, ya minta doa aja ya agar semua diridhoi sama berkah lah untuk usahanya. Ya bareng yuk berkontribusi bersama untuk membantu sesama. Masya Allah, luar biasa sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Dihkon. 1000 penonton ada di sini. Ada tepuk kaki tuh. Makasih banyak Dihkon waktunya untuk Sobat YPP. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sukses untuk bisnisnya. Amin. Semoga semakin berkah dan banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan menjadi lebih sejahtera di tangan Dihkon. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu saya Wanda Dwi Utari pamit. Jangan lupa ya di like, di subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya supaya bisa terus update berita dari YPP Corner. Saya Wanda Dwi Utari pamit dan Dihkon pamit. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah.